Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Empat korban kecelakaan helikopter Airbus dievakuasi ke Bovendigul. Ratusan warga padati lokasi wisata Rumah Semut Merauke. Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka Teroris Papua 92 kali melancarkan aksinya selama tahun 2021, 34 orang tewas. Tim SAR mengevakuasi 4 penumpang dan pilot serta kru helikopter milik maskapai Airbus yang mendarat darurat di Kampung KW, Kabupaten Bovendigul karena cuaca buruk Sabtu lalu. Tim SAR mengerahkan 3 helikopter dari Mimika dan Merauke untuk menjemput 4 korban kecelakaan helikopter. Mereka adalah pilot Agung, kru Fauzan Huda, dan 2 penumpang Iwan dan Kanisius. Mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan seluruh kru dan penumpang selamat, namun mereka harus dirawat karena menderita luka benturan. Telah terjadi gangguan penerbangan helikopter Airbus di Kampung KW Kabupaten Bovendigul. Informasi ini dipancarkan dari satelit yang ada di heli terhadap pemancar yang ada di Merauke. Ya. Posisi saat ini ya di koordinat 04575S atau 140076E. Sejak jarak antara TKP dengan Kabupaten Bovendigul kurang lebih 130 kilo. Ya. Ini diawaki oleh 2 pilot dan kopilot, terus kemudian ada 2 penumpang lainnya. Informasi dari keterangan saat ini mereka berada di Kali Silet, diamankan oleh warga setempat ketika heli tersebut mengalami gangguan. Terus kemudian rencana pagi hari ini Polres Bovendigul bersama tim Satgas atau Basarnas ya, hasil koordinasi dengan TNI dan Pemda dan pihak Airbus akan berangkat 2 heli untuk menuju TKP dan mudah-mudahan cuaca di wilayah Bovendigul baik dan kita dapat evakuasi ke 4 korban. Bahkan alternatif sejelek pun sudah disiapkan oleh Kapolres Bovendigul dengan koordinasi pihak rumah sakit ketika kondisi korban ada gangguan. Namun demikian kita belum bisa pastikan sejauh mana kondisi keempat orang yang ada di dalam heli tersebut. Helikopter dengan nomor registrasi PKODB lepas landas dari DKI Kabupaten Yaukimo Jumat pekan lalu menuju ke Kabupaten Bovendigul. Diduga karena cuaca buruk, helikopter terpaksa mendarat darurat di Kampung KW. Namun pendaratan tidak berjalan mulus sehingga helikopter mengeluarkan sinyal darurat atau tanda bahaya yang terkirim ke satelit dan diterima SAR Merauke. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul. Tujuh penumpang perahu cepat yang dikabarkan hilang kontak di perairan Mimika akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Sabtu lalu. Mereka terdampar di Pulau Puriri dan seluruhnya dalam kondisi sehat, namun tubuh mereka lemas karena tidak makan. Kepala Kantor SAR Mimika, Syaurs Randang, mengatakan 7 penumpang langsung dievakuasi ke Mimika dan dibawa ke rumah sakit. Proses evakuasi berhasil dilaksanakan dan korban berhasil dievakuasi semuanya ke dermaga SAR di daerah Pelabuhan Pomako. Dan semua unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat setempat yang sudah berproaktif menyampaikan terkait dengan informasi
sempat melihat keberadaan korban sehingga hasil pendalaman informasi tersebut memudahkan proses evakuasi. Dengan demikian seluruh korban berhasil dievakuasi dengan selamat setelah hilang dari tanggal 28 Desember 2021. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan untuk update operasi pencarian terhadap satu speedboat telah dilaksanakan dan operasi SAR akan kami usulkan. Ketujuh penumpang perahu cepat berangkat dari Mimika menuju Asmat Kamis pekan lalu. Diduga perahu mereka dihantam gelombang tinggi karena cuaca buruk. Tim SAR menghimbau warga dan nelayan waspada karena cuaca buruk di perairan Mimika diprediksi terjadi hingga pekan depan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Malam pergantian tahun di Papua berlangsung aman. Di Merauke, meski diwarnai pesta kembang api, warga terlihat tidak berkerumun karena polisi menutup seluruh jalan utama yang berpotensi menimbulkan keramaian. Polisi juga gencar berpatroli memantau warga agar tidak berkumpul. Sementara di kota Jayapura, Kapolda Papua, Irjen Matius Fakiri, berkeliling ke sejumlah rumah ibadah untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan di gereja dalam ibadah tutup tahun. Selain itu, Kapolda juga mengecek pos pengamanan malam tahun baru yang didirikan di lokasi ramai. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke dan kota Jayapura. Pria paruh baya ini datang ke Mapolsek Mimika Baru untuk melaporkan tas miliknya yang hilang dirampas kawanan perampok Sabtu lalu. Yohakim, warga Jalan Perintis, Mimika mengatakan awalnya ia sedang menunggu ojek untuk beribadah ke gereja. Namun tiba-tiba ia didatangi dua orang yang berboncengan sepeda motor dan langsung merampas tas yang berisi ponsel dan uang tunai. Tasnya, jadi Zaki begini, saya mau turun dari atas, mau turun begini, sedangkan dia masih pegang tadi, waktu saya turun itu langsung dia lari. Tasnya angkat hilang, artita sama pakaian hari Minggu. Jangan tapi siapa saja uang 600. Penjamretan di Mimika kerap terjadi, biasanya karena korban lengah dan tidak waspada. Polisi saat ini masih memburu pelaku. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Musamus atau Rumah Semut adalah salah satu wisata alam di distrik Kurik, Merauke. Ahad kemarin, kawasan ini dipadati warga sejak pagi yang ingin menikmati liburan. Kendati jaraknya 85 km atau 1,5 jam dari kota Merauke, tidak menyurutkan niat warga untuk menikmati liburan pertama di awal tahun 2022. Mereka membawa bekal dan tikar. Mereka menikmati keindahan hamparan hutan yang luas dan landai. Tarif masuk hanya Rp10.000 per orang, menjadi salah satu daya tarik wisata ini banyak dikunjungi orang. Panorama sarang semut ini sangat langka di dunia. Selain itu banyak yang percaya rumah semut ini berkhasiat bagi kesehatan, sehingga mereka sengaja datang untuk mencari manfaatnya. Dalam rangka menyambut tahun baru 2022. Rekreasi ya? Ya, sudah sering kesini ya Mbak? Sering. Sering sini ya? Sering. Nah di sini apanya yang menarik buat Mbak Gita ini? Ya tempatnya, terus salah satu juga ikon dari Musamus sendiri, yaitu rumah semut yang terbuat dari air liur semut. Bisa juga dijadikan sebagai obat. Di dalam areal ini apa saja yang bisa dinikmati oleh pengunjung ini? Ya salah satunya yang Musamus itu, terus ada permainan juga buat anak-anak, ada naik kuda, terus grandong ya di sini disebutnya ya? tuh grandong. Ya grandong itu setempat alat kendaraan untuk Kendaraannya ya mengelilingi areal ini ya? areal inilah.
Ini Iya. berapa bayarnya itu Mbak kalau seperti itu? 10.000. Sekali jalan itu ya? Sekali jalan 10.000. Kuda juga sekali pakai 10.000. 10.000. Tinggal di mana Ibu? Di Kupri Di Kuprik. Memang sudah sering ke sini Bu? baru 2 kali. Baru 2 kali. Nah untuk Ibu sendiri tahu tentang rumah Musa Mus ini dari mana Ibu? Dari Facebook, Hmm. dari orang-orang juga sering ke sini, tetangga-tetangga. Ada rumah semut, pohon-pohon mentenya banyak. Juga orang-orang kumpul juga banyak. Ada boneka Doraemon besar, ada kuda juga, motor juga ada. Kita bisa naik. Nah, ya. Iya. Ibu ini kan rumah Musa Mus ini cukup menarik ya. Iya. Nah kira-kira Ibu tahu tentang apa itu rumah Musa Mus Ibu? Perkumpulan air liur semut sampai lama bisa jadi rumah semut. Rumah semut itu ya. Iya. Nah selain rumah semut ini khasiatnya apa saja Bu? Bisa jadikan obat. Obat ya. Ya. Obat seperti apa Ibu sakitnya? Segala macam obat, segala macam penyakit ada. 29 hektar. 29 hektar. Ide utama itu dari mantan kepala kampung Pak Tohaman. Katanya bagaimana Pak? Ya pokoknya tak tahu saya begitu tahu sudah jadi begini gitu Pak. Pak ini kan namanya 1000 Musa Mus Pak. Memang jumlahnya ada 1000 Pak? Karena tidak dihitung secara rinci jadi mungkin hanya ini saja artinya kira-kira mungkin 1000 karena begitu banyaknya Pak. Begitu banyaknya Pak ya. Nah, sejarahnya menurut sejarahnya itu karena hasil air liur dari rumah semut itu prosesnya Pak. Gitu. Jadi Akhirnya dikumpulin. terbentuk rumah semut. Oh gitu. Ya. Itu sampai berapa tahun Pak sampai segede itu ya? Ya mungkin antara 5-10 tahun Kak Pak. Wisatawan juga bisa menikmati sajian kuliner yang dijual warga Kampung Salor. Warga menyebut rumah semut itu Musa Mus. Kawasan ini menjadi ikon wisata baru di Merauke karena hanya ada di sini. Musa Mus atau rumah semut terbentuk dari hasil air liur semut hitam yang dikumpulkan selama bertahun-tahun hingga menjadi sarang semut raksasa. Tinggi rumah semut ini bisa mencapai 4 meter. Selain itu, sarang semut ini bisa direbus dan airnya diminum, dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua polisi di Merauke terancam dipecat karena melakukan tindakan pidana. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji tidak membeberkan secara rinci dua polisi terlibat kasus apa, karena kasusnya masih dalam proses persidangan. Ya ada disiplin, terlambat hadir, ada yang mungkin minum, ada yang tidak cepat menikah. Ya, saya harus disiplin. Saya dengan Waka ini tidak main-main soal ini. Dia sudah punya cewek, lama-lama ngapain? Nggak bisa begitu. Apapun yang tidak baik tentang itu, saya tidak mau. Ini yang menghambat pangkat. Kemungkinan ada. Berapa orang Pak? Ada 2. Kasus apa itu Pak yang mereka? Mungkin tidak bisa saya jelaskan karena ini belum selesai. Kasih kita waktu. Kita tidak main-main atas sini. Kan kita pakai baju ini milik rakyat. Kita tanggung jawab dengan pakaian ini. Bukan saja gaji yang kita dapat, tapi tanggung jawab dari baju ini. Tidak lama lagi ya saya minta tolong masyarakat, doakan saya punya wakil saya, Wakapolres, karena nggak lama dia harus sekolah. Harus sekolah. Belasan polisi juga tidak naik pangkat karena tidak disiplin dan berkelakuan buruk. Sementara 95 polisi mendapat kenaikan pangkat. Kapolres berpesan polisi wajib disiplin dan menjaga nama baik, apalagi mereka digaji menggunakan uang rakyat sehingga pelayanan masyarakat harus diutamakan setiap saat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Miras masih menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas dan kekerasan sepanjang tahun 2021. Polres Mimika mencatat dari 113 kecelakaan lalu lintas, 31 orang meninggal dunia akibat minuman keras. Kapolres Mimika AKBP Era Adinata mengatakan meski ada penurunan kasus dari tahun 2020, namun minuman keras masih menjadi pemicu sebagian besar korban yang tewas dalam kecelakaan dan menunjukkan angka yang terus meningkat.
dalam kurun waktu tahun 2021 ini terus terang terjadi penurunan baik tingkat kriminalitas maupun laka lantas dan ada kenaikan di tindak pidana narkoba. Terkait dengan tindak pidana narkoba itu ada kenaikan bukan berarti menandakan bahwa Satuan Narkoba Polres Timika aktif dalam melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus-kasus narkoba yang ada di wilayah Timika. Yang pertama terkait dengan laka lantas pada tahun 2020, adapun jumlah laka adalah 115, korban laka lantas 167, korban meninggal dunia ada 39. Untuk pada tahun 2021, korban laka 113, korban luka 138, korban meninggal 31. Jadi jika dibandingkan 2019-2020 terdapat penurunan jumlah kasus laka sebesar 17% dan jumlah korban laka lantas turun 8,24% dan jumlah korban meninggal dunia naik sekitar 21,87. Sedangkan perbandingan 2020-2021 terdapat penurunan jumlah laka sebesar 5,21%, jumlah korban luka penurunan 19,76% dan korban meninggal dunia turun 20,51%. Selain laka lantas, peredaran narkotika di Mimika juga meningkat. Tahun 2020 hanya 25 kasus, di tahun 2021 naik menjadi 31 kasus dengan total tersangka 46 orang. Tahun 2022, polisi masih terus mewaspadai gangguan keamanan dari kelompok separatis yang diperkirakan masih menebar ancaman. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.